napasku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini masih dengan cerita yang sama, yang berjudul Pelet Nyai Wangsih bagian keempat. Sebelum ke cerita, mari kita subscribe channel ini agar lebih berkembang. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Kania, aku tak akan mempersulit kematianmu. Dia menunduk berbisik dengan suara serak. Masih dengan tubuhku yang kaku, ia langsung mengarahkan telapak tangannya ke leherku. Mata Mbak Rindi memandangku penuh euforia. Nafasku terputus-putus. Ku gerakkan bibir berusaha melebarkan jalan oksigen. Akan tetapi semua sia-sia ketika cekikan semakin kuat. Rasa sakit berpacu di dada. Napas yang dipaksa berhenti membuat detak jantung berdetak lebih cepat. Kemudian melemah seketika. Lalu ketika kegelapan hampir menelanku, sebuah rasa panas tiba-tiba mengalir dalam tubuhku, menguar, lalu meledakkan cahaya menyilaukan. Ah! Mbak Rindi menjerit ketika ia terembas. Tubuhnya terpelanting menabrak tembok. Ia terbatuk, matanya menatap melayang menelusuri sekujur tubuhku. Aku menoleh dan melihatnya kembali bangkit. Kau! Teriaknya dengan suara tertahan. Matanya melotot menyeramkan. Aura hitam menguar dari tubuhnya. Bagaimana mungkin? Bayimu! Dia! Ia mengeram marah. Aku telah merasa bebas, langsung beranjak berdiri. Tubuh Mbak Rindi terlihat bergetar. Kepalanya menggeleng-geleng dengan kaku. Namun matanya masih fokus kepadaku. Suara geramannya pelan tetapi menakutkan. Tiba-tiba ia berubah menjadi sosok kuntilanak merah yang kutemui di jalan ketika mengejar Mas Romi. Tubuh terasa gemetar ketika kuntilanak itu melayang. Aku langsung meraih lampu tidur yang berada di nakas. Sambil melindungi perutku dengan tangan kiri, kulemparkan lampu dengan tangan kananku. Prang! Pergi kau! Pergi! Aku menjerit. Rasa takut menyerang kandunganku membuatku semakin berani melemparkan segala barang-barang yang ada di ruangan ini. Kuntilanak itu tertawa, menambah rasa mencekam di hati. Setiap kali ia akan menyerang, aku mencari benda-benda untuk melempar ke arahnya. Meski hasil nihil, setidaknya aku bisa mengulur waktu hingga mertuaku mendengar keributan di sini. Kuntilanak itu kembali turun, lalu mengerling ketika suara langkah kaki terdengar jelas di luar pintu. Perlahan ia kembali menjadi sosok Mas Romi. Meski beberapa kali melihat perubahan yang berganti-ganti itu, tetap saja ini membuatku takut, sehingga cengkramanku pada figura foto pernikahan semakin kencang. Pintu terbuka. Mama dan papa mertuaku masuk dan tercengang melihat keadaan kamar yang porak-poranda. Ya Gusti, ada apa ini? Teriak mama sambil melihat sekeliling. Kemudian mata mama tepat menumbuk mataku. Kania, ucap papa penuh kekagetan. Ma, jangan dekatin Kania. Dia... Suara Mas Romi tercekat hampir menangis. Aku semakin melotot padanya. Mama, jangan dekatin dia. Dia bukan Mas Romi, sautku dengan nada tinggi. Lihat ma, lihatlah. Sebutir bening bergulir di pipi Mas Roni. Kania, Duk. Mama beranjak untuk mendekatiku, namun tangannya tiba-tiba dicekal oleh Mas Romi. Ma, jangan mendekatinya. Kondisi Kania tidak stabil. Ia butuh seorang dokter jiwa. Romi! Terlihat ibu mertuaku tak percaya dengan apa yang diucapkan anaknya. Ma, dia bukan Romi. Dia... Suaraku kembali tercekat ketika sosok-sosok makhluk gaib lain bermunculan dan mengelilingi mama tanpa ia tahu.
Kepalaku menggeleng-geleng dengan kuat hingga air mata pun berjatuhan. Aku menjerit berlari ke arahnya meminta mama pergi. Namun mama seperti ketakutan dengan ulahku. Ia menghindar lalu menyeret Mas Romi keluar dari kamar itu. Mereka bertiga meninggalkanku sendiri dengan kumpulan roh gelap yang perlahan-lahan mendekat. Meski aku menjerit, tak ada lagi yang mau membukakan pintu. Hanya ketika rasa lelah melanda, aku terdiam pasrah menatap para korban roh gelap yang sering diceritakan ibu. Dulu rasanya sangat konyol ketika ibu menceritakan tentang mereka. Sekarang aku menghadapi mereka tanpa harus berbuat apa. Bau anyir menyebar ke seantero kamar. Dengusan serta air liur yang menetes-netes di segala seringnya mereka membuatku semakin meringkuk. Menenggelamkan wajah pada lutut, ku dengar dari balik pintu mama menangis sambil menyebut-nyebut namaku. Namun ada yang berbisik di telingaku. Sayup suara perempuan terdengar. Ia berkata, "Kania, kau telah kalah." Oke, sekarang kita lanjut dari sisi Menik. Langsung saja kita simak ceritanya. Aku memandangi tubuh pria yang kucintai. Dia berbaring di ranjang bertaburan bunga 7 rupa. Ruangan ini temaram, bau kemenyan mendominasi. Awalnya aku tak menyukai bebauan ini, tetapi sekarang bau kemenyan seakan menjadi candu. Sampai kapan dia tak sadar? Tanyaku pada Rindi. Gadis itu baru selesai melakukan ritual. Kini ia sedang meraupkan asap kemenyan ke wajahnya. Dia mengering ke arahku. Kutunggu jawabannya, tetapi Rindi bangkit lalu keluar ruangan. Aku kembali menatap Mas Romi di pembaringan. Sudah hampir 2 bulan Mas Roni seperti ini. Dia sempat sadar, tetapi kembali mengingat nama Kania. Karena itu, Rindi kembali membuatnya tak sadar. Menurut Rindi, Romi harus disucikan. Jika tidak, ia akan selalu menyebut nama istrinya. Perlahan aku mendekatinya, duduk bersimpu di bawah ranjang. Ku genggam jemari Mas Romi yang terlihat mulai pucat. "Mas, kau tak mau bangun?" tanyaku pada kekosongan. Aku tahu pertanyaanku tak akan ada yang menjawabnya. Mas Romi bergeming dengan tidur panjangnya. "Mas, apa kau tidak mau memaafkanku? Kau marah. Kau akan mendiamkanku jika kau marah. Kau marah karena aku memisahkanmu dari istrimu." Aku tersenyum miris. Tentu saja, siapa yang akan menjawab pertanyaanku? Seakan ini adalah protes dari Mas Romi. Sudah 2 bulan ia tidak mau bangun lagi. Gulai napas dengan berat. Mataku melirik tiang-tiang ranjang pada bungkusan-bungkusan kecil yang terbuat dari kain kafan. Bungkusan itu digantung di setiap sisi langit ranjang. Aku tahu itu adalah kain kafan para perawan yang mati di Selasa Kliwon. Rindi berbuat seperti ini untuk melindungi Mas Romi. Awalnya aku tak setuju, tetapi melihat Mas Romi yang masih bisa mengingat Kania, aku tak punya pilihan lain. "Kau benar-benar marah pada aku ya, Mas?" Aku bertanya lirih, dan tetap aku tak menemukan jawaban yang tepat. Pintu dibuka dari luar. Masuklah Rindi dengan nampan yang berisi benda kecil, bunga 7 rupa, juga secarik kain putih yang bernoda tanah. Ia berhenti di sampingku. "Kau harus siap-siap nih." "Siap-siap?" Aku bertanya dengan bingung. "Kau lupa bahwa ini Selasa Kliwon?" Rindi berkerut tak senang. Aku mengerjapkan mata. Baru ku ingat tentang hal ini. Jika Rindi tak mengingatkanku, aku pasti akan celaka. Ku hembuskan napas kuat-kuat, lalu bangkit dan menghadapnya. "Rindi, kapan Mas Romi bangun?" Rindi berdalih memandang Mas Roni. "Malam ini juga ia akan bangun, dan dia pasti akan melupakan semua tentang istrinya. Dia akan menjadi orang yang baru." "Apakah dia akan mencintaiku?"
Rindi menoleh kepadaku, kemudian mengangguk. Dia akan menjadi milikmu. Apa dia mencintaiku? Kau masih bertanya hal itu? Rindi mendengkus. Ia menarik tanganku lalu menyerahkan nampan padaku. Jangan membuat kesalahan seperti dulu. Jika dulu kau tak melupakan weton Romi, kita tak akan sejauh ini membuat dia tak berdaya. Kau pikir hanya dengan kecantikanmu dia akan bertekuk lutut padamu? Menik, kau bermimpi terlalu tinggi. Rindi mendecak. Aku mengerutkan kening tersinggung dengan kata-katanya. Kutatap kedua bilik matanya. Meski Rindi menatapku tajam, aku tak lagi takut. Apa maksud ucapanmu? Tanyaku dengan nada kesal. Kau pikir Romi akan jatuh cinta padamu tanpa pengaruhku? Kau pikir dia sama dengan pamannya yang tergila-gila padamu? Menik, kau memang bodoh atau pura-pura bodoh. Ucapan Rindi tengah menghujam hatiku. Mataku berkaca-kaca menatap Rindi. Gadis itu berdecak, lalu membalikkan tubuh berniat keluar. Kau harus bersiap-siap sekarang. Jika tidak, kau tahu sendiri akibatnya. Ku dengar ucapan Rindi sebelum dia keluar ruangan. Kembali ku tatap Mas Romi yang masih tetap seperti semula, diam dan tidur dengan tenang. Wajahnya telah berubah sedikit tirus dan pucat, seakan aura kehidupan perlahan-lahan akan menghilang. Baru kali ini aku menyadari aku telah melukai pria itu begitu dalam. Mengikat janji dengan iblis membuat kita tak bisa memilih mundur. Pilihannya hanya meneruskan semua permintaan iblis atau kau mati, dan aku sangat takut dengan kematian. Rindi merapikan sanggul dan rangkaian melati di belakang tubuhku. Kupandangi sosok Rindi dari pantulan kaca. Gadis itu masih sama seperti dulu, tetapi entah mengapa aku mulai tidak mengenalinya. Gadis ini menyimpan banyak rahasia. Ia mempunyai kekuatan mengubah diri menjadi makhluk menyeramkan. Rindi pun sangat mengerti seluk-beluk dunia gaib. Rasanya gadis ayu, pemalu dan baik hati yang waktu kecil ku kenal telah menghilang dari dirinya. Kami bertemu kembali 3 tahun lalu. Saat itu aku masih menjadi kekasih Om Hendy, paman Mas Roni. Rindi terlihat berbeda dari sosok yang ku kenal sejak kecil. Ia tak lagi pemalu, dia bahkan sangat berani, pintar dan begitu menjadi sosok yang penuh percaya diri. Namun kesamaan mereka sampai sekarang tetap sama, peduli dengan hidupku. Karena ingin melepaskan diri dari hidup Om Hendy, aku meminta bantuan Rindi. Ku ceritakan mengenai keinginanku. Rindi hanyalah bilang bahwa aku akan melepas dari adik Bu Rama itu. Dan beberapa hari kemudian aku mendapatkan kabar bahwa Om Hendy meninggal karena kecelakaan mobil. Di saat pemakaman itulah aku bertemu Mas Romi. Aku langsung jatuh cinta padanya. Aku pun menceritakan mengenai ketertarikanku tersebut pada Rindi. Dan setelah itu aku dan Mas Roni menjadi dekat, lalu bangun hubungan kasih asmara. Apa yang sedang kamu pikirkan? Suara Rindi membuyarkan lamunanku. Tidak, aku hanya memikirkan Mas Romi. Kulihat Rindi tersenyum. Gadis itu selesai memandangiku. Ia kemudian mengambil pembakaran kemenyan dan mengibas-ngibaskan asap kemenyan pada sanggulku. Malam ini Mas Romi akan sadar dan dia akan menjadi pengantinmu. Ritual kali ini untuk menikahkan kalian berdua. Aku menatap Rindi dari pantulan kaca dengan tatapan tak percaya. Benarkah? Rindi mengangguk. Senyum polos yang ku kenal dari kecil tersungging di bibirnya. Benar, itu adalah senyuman Rindi. Bagaimana mungkin aku meragukan dirinya? Bukankah selama ini hanya Rindilah yang peduli denganku? Dulu pun sama. Ketika aku SMP, Rindilah yang menolongku. Ketika ibu dan Mbak Nurma menjualku ke pria hidung belang, Rindi dan ibunya yang menebusku. Jadi bagaimana mungkin aku meragukannya?
Di tengah setiap keputusan, hanya Rindi yang menolongku. "Terima kasih," ucapku tulus. Rindi tersenyum, lalu membantuku bangun dan melangkah ke ruangan ritual. Entah bagaimana caranya, aku melihat Mas Romi sudah di sana. Meski masih belum sadar, tapi tubuh pria itu terbaling melintang di depan altar khusus. Rindi membantuku duduk. Ia kemudian ikut duduk di sampingku. Tangannya bergerak lincah mengambil bubuk kemenyan, menaburkan, lalu menangkupkan tangannya. Matanya terpejam. Ku ikuti semua caranya. Sum sing nerpati lagi mung anjagi suma sing maliki andasi kulo pangeran mriki nyai wangsih panutur kulo parak mriki ana sing nunggu. Kurasakan angin berembus cukup besar, hawa dingin menerpaku, menusuk ke setiap sela-sela kulit hingga ke sumsum. Lalu saat harum kantil berpadu kamboja tercium, aku membuka mata. Di altar buatan sana, Nyai Wangsih berdiri. Rindi menunduk mengaturkan sembah. Segera kuikuti perbuatannya. Nyai Wangsih tersenyum, lalu melangkah mendekati di mana Mas Romi berada. Ia kemudian menengok ke arahku. "Ini adalah puncak ritual. Setelah pernikahan ini, dia akan selalu menjadi milikmu, Nduk. Kemarilah." Suara lembut Nyai menyentakku. Rindi yang lebih tenang, ia membantuku berdiri, lalu merebahkanku di sisi Mas Romi. Nyai Wangsih melepas sekuntum kantil dari ujung rangkaian melatinya. Wanita itu lalu meletakkan bunga tersebut di dada Mas Romi. Bibirnya terlihat berkumat kamit membacakan mantra. Kantil yang berada di dada Mas Romi tiba-tiba bersinar. Sinar tersebut kemudian menyebar dan melingkupinya, perlahan-lahan merasuk ke tubuh Mas Romi. Tubuh di sampingku bergetar, lalu matanya membuka, namun terlihat kosong dan tak ada kehidupan. Nyai Wangsih meraup bunga 7 rupa yang berada di altar, kembali membaca mantra, kemudian menyebarkan padaku dan Mas Romi. Ia mengelilingi kami bertiga. Kali kurasakan kembali angin dingin yang sempat membuatku menggigil, namun hanya sebentar. Setelah itu Nyai Wangsih berhenti, memandang Rindi hingga gadis itu mengangguk, dan sosok berkebaya kuning itu tiba-tiba menghilang. Aku masuk ke kamar di mana Mas Romi tengah duduk di pinggir ranjang. Matanya masih terlihat kosong, namun menurut Rindi, jika aku terus-menerus di sisinya, Mas Romi akan sadar dan mengingatku. Kusinggungkan senyum manis dan duduk di sebelahnya. Kuapit tangan kanannya, kemudian bersandar di bahu pria itu. Rasa ini sama seperti dulu saat aku dan Mas Romi memandu kasih. "Mas, apa kau bahagia?" Aku tahu pertanyaanku tak mungkin ia jawab, namun tidak apa, aku hanya butuh dia di sisiku. "Mas Romi, sekarang kita adalah suami istri. Aku akan menjadi istrimu satu-satunya, dan kau suamiku. Aku sangat bahagia, Mas. Kita akan mulai dari awal lagi. Bila perlu, kita pindah dari sini dan hidup berdua di tempat yang tidak ada siapapun yang mengenal kita berdua. Kau mau, Mas?" Kudongakkan wajahku menatap wajahnya yang masih memandang datar. Aku tak peduli bagaimana keadaan Mas Romi, asalkan dia bersamaku. Aku akan mencintainya setulus hati. Kuangkat tanganku lalu kembali membelai wajahnya setengah memaksa. Aku menolehkan wajahnya ke hadapanku. Ku kecup bibirnya penuh kasih, laksana dahaga yang bertemu oase. Aku mengarungi rasa cinta yang memuncak. Pelan kubuka satu persatu kancing kemejanya. Kulihat kulitnya pucat, mungkin karena tak ada asupan apapun selama 2 bulan ini. Mas Romi terlihat kurus, namun semua tak menghentikan rasa cintaku ini. Aku merebahkan tubuhnya dengan penuh kasih. Aku membelai rambut
wajah, leher, dada dengan penuh senyum. Kupeluk ia dengan posisi tubuhku di atas. Rasa bahagia ini memang gila. Ini adalah apa yang memang seharusnya aku dapatkan. Tubuhku di bawah terasa bergetar. Aku mengeringitkan kening. Ada rasa heran, tetapi juga harapan. Jika Mas Romi sadar, aku merasakan bahagia seperti ini. Bau wangi yang berhubungan tiba-tiba berganti bau busuk yang amat pekat. Refleks kututup hidung karena bau busuk ini benar-benar membuatku muak. Tubuh Mas Romi kembali bergetar bergerak-gerak. Aku perlahan mendongakkan kepala berniat memastikan keadaannya. Ah! Aku kembali berteriak keras dan refleks berguling lalu menjauh dari ranjang hingga terjerembab di lantai. Dengan gerakan menyeret tubuh, aku berusaha menjauhi ranjang. Sosok Mas Romi tiba-tiba berubah menjadi sosok pocong berwajah hitam dengan mata merah menyala. Pocong itu bangkit, duduk di ranjang sambil mengamatiku. Tidak. Aku kembali menjerit, apalagi ketika pocong itu bangkit lalu melompat ke arahku. Pergi. Aku bangun, namun kakiku rasanya lemas, tak bertenaga. Kuseret tubuhku menjauhi pocong yang melompat-lompat semakin dekat. Rin, tolong. Suaraku tercekat, dadaku bergemuruh hebat dengan rasa takut. Bibirku gemetar keluh. Pocong tersebut melayang, membuatku semakin ketakutan. Aku mencoba bangkit dengan tertatih. Kubalikkan badan, berniat keluar dari ruangan. Namun, tepat di wajahku, sosok pocong itu kembali muncul. Aku kembali terjatuh, menjerit histeris dan semakin menjerit gila ketika sosok pocong kembali datang mengelilingiku. Dadaku terasa sesak karena bau busuk yang memenuhi ruangan ini. Namun sebelum kesadaranku menghilang, aku melihat sosok berjubah coklat yang keluar dari kegelapan. Entah siapa, aku tidak tahu. Suara benda-benda berjatuhan karena tersapu oleh tangan Rindi. Gadis itu menggeram marah dan melampiaskan pada sekelilingnya. Aku terbelalak melihat hal tak lazim tersebut. Baru kali ini Rindi terlihat sangat emosional dan mengerikan. Meski aku tahu dia menyeramkan, tetapi tak pernah kusangka gadis itu sangat menakutkan. Lagi kau menggagalkan rencanaku. Rindi berteriak sambil mengarahkan telunjuknya padaku. Aku bersengut semakin menekan diri ke tembok. Wajah Rindi berubah mengerikan. Meski tidak menjadi sosok kuntilanak, gadis itu terlihat layaknya setan. Wajah pucat, bibir kering, rambut acak-acakan. Aura Rindi berubah 180 derajat. Apa yang terjadi padamu? Tanyaku dengan nada ketakutan. Kau masih bertanya apa yang terjadi denganku? Aku yang seharusnya bertanya padamu, apa yang sudah kau lakukan sehingga Romi menghilang? Nada suara Rindi meninggi, matanya melotot dengan iris memerah. Itu semakin menakutkan dengan wajah pucatnya yang terus menatapku. Rindi, kau menakutkan. Aku menakutkan. Seharusnya kau sadar dari awal, sehingga jangan pernah mengecewakanku. Sekarang kemana Romi pergi? Kau menyembunyikannya. Kau membawanya lari kan? Rindi kembali berteriak, kali ini bahkan menggoncang-goncangkan bahuku. Sakit, Rin. Aku mencoba melepaskan cengkeraman di bahuku. Seharusnya aku tak mempercayaimu, desisnya. Wajahnya semakin pucat. Tanpa sadar aku menggigil. Kulihat tubuh Rindi menggigil. Ia kemudian terjatuh bersimpuh sambil mendekap dirinya. Wajah pucatnya semakin pucat. Mata gadis itu terpejam seakan menahan sakit. Aku yang awalnya takut menjadi prihatin. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Rindi? Mengapa ia menjadi aneh seperti ini? Rin, suaraku tercekat.
Antara takut dan kasihan, aku berjalan mendekatinya. Rin, kembali, ku panggil dia. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tentunya bunyikan tanda lonceng untuk dapat mengupdate cerita-cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.